Kerajaan Singasari, sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha pernah berdiri megah di atas tanah Jawa. Selama 70 tahun lamanya, kerajaan itu bertahan di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Pendirian kerajaan Singasari tidak terlepas dari tokoh Ken Arok. Ken Arok awalnya hanyalah menjabat sebagai pengawal dari seorang aku di Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya, Ken Dedes. Setelah menjabat sebagai Adipati Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana dan melakukan pemberontakan di kerajaan Kediri. Pemberontakan yang dilakukan Ken Arok memaksa Raja Kertajaya, yaitu Raja Kediri, menyerahkan kekuasaannya dan berpindah ke kerajaan Singasari. Ken Arok kemudian menjabat sebagai raja dari kerajaan Tumapel atau dinamakan Kerajaan Singasari. Latar belakang berdirinya kerajaan Singasari adalah yang pertama, pada abad ke-13, Jawa Timur dikuasai kerajaan Kediri. Yang kedua, Ken Arok merupakan seorang pemuda yang menjadi seorang pengawal Akuwu atau Bupati Tumapel bernama Tunggul Ametung. Yang ketiga, keinginan Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes yang saat itu merupakan istri dari Tunggul Ametung. Keinginan Ken Arok tersebut membuatnya membunuh Tunggul Ametung sehingga ia dinobatkan menjadi Akuwu Tumapel sekaligus memperistri Ken Dedes. Berikutnya, kita masuk ke pendirian dan perkembangan kerajaan Singasari. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok berperang melawan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter dengan dalih melindungi para Brahmana. Ia lalu membangun kerajaan baru dengan nama Singasari sekaligus menjadi pendiri dinasti baru, yaitu dinasti Girindra. Kemudian, pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, putra dari pasangan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Kenapa Anusapati membunuh Ken Arok? Karena ia merasa bahwa Ken Arok telah bersikap tidak adil, padahal Anusapati merupakan anak tertua. Setelah mengetahui fakta bahwa ayah kandungnya, yaitu Tunggul Ametung, dibunuh oleh Ken Arok, ia pun membunuh ayah tirinya tersebut dengan menggunakan keris buatan Pu Gandri. Kematian Ken Arok dibalas oleh Tohjaya, anak Ken Arok dan istrinya yang lain bernama Ken Umang, dengan menyingkirkan Anusapati. Putra Anusapati bernama Ranggawuni memburu Tohjaya yang melarikan diri dari istana dan akhirnya terbunuh juga. Ranggawuni pun menjadi raja antara tahun 1248 sampai 1268. Pada masa pemerintahan Ranggawuni, kondisi kerajaan relatif stabil. Rakyat menikmati kemajuan ekonomi, khususnya melalui bidang pertanian dan perdagangan. Ia membangun pelabuhan Canggu yang terletak di Sungai Brantas dekat kota Mojokerto. Kemudian, Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kartanegara, yaitu pada tahun 1268 sampai 1292. Siapa Kartanegara? Kartanegara yakni putra Ranggawuni. Kejayaannya pada masa pemerintahan Kartanegara, yaitu pada tahun 1268 sampai 1292. Berikut merupakan serangkaian hal yang terjadi ketika masa kejayaan kerajaan Singasari. Yang pertama, Kartanegara memperluas wilayah ke Sumatera, Bali, dan Melayu. Yang kedua, pada tahun 1284, Kartanegara mengirimkan ekspedisi ke Sumatera. Yang ketiga, pada tahun 1290, Kartanegara membangun Candi Penataran. Dan yang keempat, pada tahun 1292, Kartanegara dibunuh oleh Jayakatwang, yaitu penguasa Kediri. Sekarang kita akan membahas terkait masa kemunduran kerajaan Singasari. Yang pertama, pada tahun 1292,
Jayakatwang merebut tahta Singasari dan memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Dengan demikian, berakhirlah kerajaan Singasari. Yang kedua, pada tahun 1293, Raden Wijaya, yaitu putra Kartanegara, membalas dendam dan mengalahkan Jayakatwang. Yang ketiga, pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir adalah warisan kerajaan Singasari. Yang pertama ada dari segi arsitektur candi, berupa Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Penataran. Yang kedua, bidang sastra, yaitu ada Kitab Pararaton, Kitab Nagarakertagama. Yang ketiga, ada budaya Hindu-Buddha. Dan yang keempat adalah pengaruh terhadap kerajaan Majapahit. Oh iya, tunggu dulu nih teman-teman, ternyata videonya belum selesai ya. Jadi di sini saya mau sedikit cerita. Dulu saya pernah membaca komik atau webtoon gitu ya kan. Nah ternyata komik tersebut terinspirasi dari salah satu sejarah yang ada di Indonesia. Itu sejarah tentang kerajaan Singasari. Nah, saya juga di sini menggambar karakternya. Di sini ada Ken Arok dan Ken Dedes. Kalian pasti sudah tahu lah ya Ken Arok ini siapa, Ken Dedes ini siapa setelah menonton video yang tadi. Jadi pesan apa yang dapat kita ambil? Jadi pesannya adalah jika kita ingin mengenalkan budaya Indonesia, bisa dimulai dengan hal-hal yang kita sukai. Misal saya suka menggambar, maka saya akan mengenalkan budaya Indonesia dengan gambar-gambar saya. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Tunjukkan karyamu, lestari budayamu, buat Indonesia maju.